Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran kali ini, agar lebih berkah, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan beralih ke bab 2. Bab 2 yakni tentang perlindungan dan penegakan hukum. Pada bab 2 kali ini kita akan mempelajari 3 subbab pokok. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang bagian B adalah peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan bagian terakhir, bagian C, praktik perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa hukum itu penting kita bahas? Karena masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat seperti hukum. Melalui materi kali ini, kita akan memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum. Langsung saja ke subbab A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Nah, di mana dapat diartikan perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, perlindungan dan penegakan hukum ini memiliki hubungan yang erat ya, keduanya harus dijalankan secara nyata. Nah, pada bagian ini ada unsur-unsur perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, harus ada jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa dan negara. Nah, yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum sangat tergantung pada banyak faktor. Yang pertama, seperti faktor hukum. Dalam mengupayakan perlindungan dan penegakan hukum, undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara. Nah, yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, faktor masyarakat. Faktor ini berkaitan langsung dengan masyarakat yang berada di lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta harus mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Terus, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan sarana dan fasilitas tersebut mencangkup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Lalu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan hasil karya rasa cipta didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Tugasnya untuk pertemuan kali ini, catat semua materi di buku catatan PPKN dan kirimkan fotonya ke
WA Ibu secara japri. Sekian pertemuan kali ini, kita tutup dengan alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.